Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kabar kalian sehat selalu ya, dan senantiasa diberi kesehatan dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. Nah, sebelum itu kita tahu ya bahwa energi listrik itu sangat dibutuhkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, energi listrik yaitu energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan-peralatan listrik yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana sih listrik bisa sampai ke rumah kita? Sehingga kita bisa menonton televisi, bisa menikmati kipas angin, bisa menikmati penerangan pada malam hari. Nah, semua itu kita dapat karena adanya listrik. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas bersama-sama tentang materi cara menghasilkan dan menyalurkan serta menghemat energi listrik. Nah, anak-anak, energi listrik ini dihasilkan dapat berasal dari air, angin, matahari, panas bumi, nuklir. Nah, penghasil-penghasil energi listrik tersebut kita kenal sebagai pembangkit listrik. Nah, kita lihat ya. Nah, listrik ini dihasilkan dari sumber-sumber energi alam, lalu diubah melalui penggerak atau turbin menjadi energi gerak. Selanjutnya, energi gerak tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Nah, begitu ya prosesnya anak-anak. Lalu, sumber dari energi listrik adalah benda-benda yang menghantarkan arus listrik. Adapun ada beberapa benda yang merupakan sumber dari energi listrik, yaitu ada baterai. Baterai ini disebut juga dengan elemen kering. Arus listrik akan mengalir saat kedua kutub ini dihubungkan dengan kabel. Lalu yang kedua ada aki atau akumulator. Aki atau akumulator termasuk elemen basa. Aki atau akumulator terdiri atas lempengan logam timbal dan timbal peroksida yang direndam dalam larutan asam sulfat. Lalu ada dinamo. Dinamo ini terdiri atas kumparan yang ditempatkan di tengah-tengah medan magnet yang berbentuk huruf U. Kumparan yang berputar akan menghasilkan listrik. Nah, yang terakhir ada generator. Nah, generator ini berfungsi untuk mengubah energi mekanik atau energi gerak yang dihasilkan oleh penggerak atau turbin menjadi energi listrik. Lalu kita akan bahas mengenai penyaluran energi listrik. Nah, listrik yang saat ini kita gunakan itu berasal dari pembangkit listrik yang dioperasikan oleh PLN atau perusahaan listrik negara. Listrik tersebut disalurkan melalui proses penyaluran dan distribusi listrik. Nah, secara umum, penyaluran energi listrik terdapat beberapa tahapan dalam penyalurannya. Adapun tahapannya yaitu yang pertama, dari pembangkit listrik. Nah, listrik yang dihasilkan di pembangkit listrik, pada pembangkit listrik ini terjadi perubahan energi kinetik, yaitu energi dari air bergerak menjadi energi listrik oleh generator. Nah, pembangkit listrik itu ada beberapa ya anak-anak. Ada pembangkit listrik tenaga air PLTA, pembangkit listrik tenaga uap PLTU, pembangkit listrik tenaga surya PLTS, dan pembangkit listrik tenaga bayu atau angin yaitu PLTB. Nah, setelah dari pembangkit listrik ini dialirkan ke transformator penaik tegangan atau trafo step up. Nah, pada trafo ini energi listrik dinaikkan tegangannya hingga 500 kV oleh generator agar perpindahan arus listrik ini berlangsung dengan efisien. Nah, setelah dari trafo step up, listrik itu dialirkan ke gardu induk melalui sutet, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, tegangan kemudian diturunkan menjadi 20 kV menggunakan trafo penurun tegangan. Nah, manfaat dari sutet ini adalah untuk menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit listrik yang jaraknya jauh menuju pusat-pusat beban, sehingga energi listrik dapat disalurkan dengan efisien. Nah, setelah itu listrik disalurkan lagi ke gardu distribusi. Nah, tegangannya diturunkan menjadi 220 volt oleh trafo yang berada pada gardu distribusi tersebut. Nah, di sini kita lihat ya trafo distribusi. Nah, satu trafo ini dapat menyuplai listrik ke beberapa rumah. Nah, setelah dari trafo distribusi ini,
trafo distribusi ini membagikan atau mendistribusikan listrik-listrik ini ke permukiman atau ke perumahan, sehingga listrik dapat kita nikmati dan kita dapat memanfaatkan listrik tersebut. Jadi begitu ya proses dari penyaluran energi listrik. Nah, jadi dapat kita simpulkan ya anak-anak, listrik itu dihasilkan oleh pembangkit listrik, lalu disalurkan ke transformator penaik tegangan, disalurkan ke gardu induk, lalu disalurkan ke gardu distribusi, lalu disalurkan ke trafo distribusi, dan setelah itu sampai ke permukiman. Jadi begitu ya proses dari penyaluran energi listrik. Nah, selanjutnya cara menghemat energi listrik. Nah, seperti yang kita tahu bahwa pasokan energi listrik ini semakin berkurang karena sebagian besar pembangkit listrik di Indonesia itu berasal dari bahan bakar fosil yang tidak dapat kita perbarui. Oleh sebab itu, semakin tinggi tingkat konsumsi dari energi listrik, maka semakin tinggi pula tingkat emisi karbon yang dihasilkan dari pembangkit listrik, sehingga menyebabkan terjadinya pemanasan global. Penghematan energi listrik dapat dilakukan dengan cara menggunakan peralatan listrik yang hemat energi, seperti mengganti lampu pijar dengan lampu hemat energi atau lampu LED. Dengan mematikan alat-alat listrik setelah selesai digunakan, menggunakan energi listrik seperlunya, tidak terlalu sering menghidupkan dan mematikan peralatan listrik yang memiliki daya tinggi, lalu menggunakan peralatan listrik secara bergantian, mencabut colokan pada stop kontak listrik apabila tidak digunakan. Menggunakan peralatan listrik hemat energi, contohnya seperti menggunakan lampu LED dibandingkan lampu pijar. Nah, setelah itu kita tahu bahwa dampak pemborosan energi itu sangat berbahaya sekali. Dampaknya yaitu dapat meningkatkan suhu global yang menyebabkan naiknya permukaan air laut, lalu meningkatkan intensitas fenomena cuaca ekstrim, lalu lebih lamanya cuaca panas daripada cuaca dingin, dan yang paling parah lagi yaitu hilangnya gletser. Nah, sehingga itu kita perlu akan sumber energi alternatif atau sumber energi yang dapat diperbarui. Yang pertama itu ada pembangkit listrik tenaga sel surya. Nah, tenaga sel surya ini menggunakan energi panas matahari. Sel surya ini merupakan lempengan tipis yang terbuat dari silikon yang dapat mengubah langsung cahaya matahari menjadi energi listrik. Lempengan sel surya tersebut diberi muatan positif dan muatan negatif. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Nah, alat ini dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik menggunakan kincir angin. Nah, energi gerak ini dihasilkan oleh angin menjadi energi listrik oleh alat yang disebut aerogenerator. Aerogenerator umumnya berbentuk menara yang puncaknya dipasang baling-baling. Saat baling-baling tersebut berputar, energi listrik yang dihasilkan akan diubah menjadi energi listrik oleh generator. Baik, itu materi yang kita bahas hari ini. Nah, kita sudah membahas tentang cara menghasilkan energi listrik, cara penyaluran energi listrik, serta cara menghemat energi listrik. Semoga dapat dipahami dengan baik ya anak-anak. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.